Shalom God's People, selamat datang di Student Fellowship Universitas Pelita Harapan. Mari kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat beribadah, memuji dan menyembah Tuhan bersama. Tema Student Fellowship kita hari ini adalah God's Unexpected Plan yang akan dibawakan oleh Bapak Rudi Hartono. Yuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta untuk mendengarkan firman-Nya. Dan tentunya untuk kita percaya bahwa berkat rohani yang daripada Tuhan pastinya akan tercurah atas kita. Sebelum masuk dalam ibadah, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami dapat berkumpul, memuji, menyembah-Mu di tempat ini. Sertai ibadah kami Tuhan, agar kami dapat menerima berkat dan hikmat daripada-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita menghadap tatanya yang kudus. Mari kita fokuskan hati kita pada kemuliaan-Nya. Mari kita sembah dan puji Dia. Lebih tinggi, lebih tinggi. Mari kita masuk bersama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
dahsyatnya kasih setia kami Tuhan. Urapi kami masing-masing agar kami dapat merasakan yang suci dan kudus itu Tuhan. Oh semua kami yes Lord. Kasih I see the King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Oh, Jesus. I see His love and mercy washing over all our sin. People sing, the people sing. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the Oh, Yesus Tuhan, kami datang menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Heal my heart and make it clean. Yes, Lord. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart. Everything I am for you. Kingdoms gods as I walk from earth into eternity. Hey, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali
melalui Student Fellowship, di mana kita akan membicarakan tentang God's Unexpected Plan, rencana Allah yang tak terduga, khususnya melalui hidup Yusuf. Nah, untuk itu kita akan membaca sepenggal kisah Yusuf yang dicatat dalam Kejadian 45. Karena waktunya yang terbatas, saya hanya akan membacanya dari ayat yang pertama hingga yang ke-8. Begini firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras hingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah sejauh ini pembacaan kita terhadap Kejadian 45 ayat 1 hingga 8. Sebelum kita merenungkan bersama saudara, mari saya mengajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu dan tibalah saatnya kami ingin merenungkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tolonglah kami supaya kami bisa memahaminya dan terlebih dari itu kami boleh mempraktekannya itu dalam hidup kami. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami kisah yang ada di pasal 45 ini secara lebih baik, tentu kita harus melihat konteks kisah sebelumnya. Pada masa itu, terjadilah satu kelaparan yang sangat hebat yang juga melanda tanah Kanaan, tempat Yakub dan anak-anaknya tinggal. Yakub mendengar bahwa di Mesir itu ada gandum yang bisa dibeli. Itulah sebabnya dia mengutus ke 10 anaknya untuk membeli makanan itu di Mesir. Jadi pergilah anak-anak Yakub ini melakukan perjalanan pertama kalinya ke Mesir untuk membeli gandum ini. Dan ini dicatat pada pasal yang ke-42. Pada pasal 42 inilah Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya. Dan dalam perjumpaan yang pertama ini, Yusuf sengaja menutup-nutupi identitasnya. Justru karena tindakannya inilah, dia baru tahu bahwa selama bertahun-tahun lamanya semenjak ia dijual oleh saudara-saudaranya ini ke pedagang Midian, dan ini ada di pasal 37, dan berakhir sebagai budaknya Potifar di Mesir. Ini dicatat pada pasal yang ke-39. Saudara-saudara Yusuf ini ternyata dihantui perasaan bersalah atas tindakan mereka kepada Yusuf. Dari hasil interogasinya kepada saudara-saudaranya ini, Yusuf juga tahu bahwa Benyamin, saudara seibunya, ternyata masih hidup segar. Lalu Yusuf membuat sebuah rencana. Ia mengizinkan saudara-saudaranya membeli gandum untuk dibawa pulang ke tanah Kanaan. Namun dia harus menahan Simeon sebagai jaminan, dengan harapan bahwa ketika mereka kembali membeli gandum di Mesir, mereka bisa membawa Benyamin. Dia tentu sangat rindu dengan adik kandungnya ini, dan saat ini berjumpa kembali dengan adik seibu yang sangat dikasihinya. Pada pasal ke-43 hingga 45 dicatatlah kisah perjalanan kedua untuk membeli gandum di Mesir. Nah, kali ini Benyamin dibawa. Kembali Yusuf membuat sebuah rencana untuk menguji saudara-saudaranya. Yusuf mengizinkan kembali saudara-saudaranya membeli gandum untuk dibawa pulang ke tanah Kanaan dan membebaskan Simeon.
tetapi bermaksud menahan Benyamin. Inilah ujian yang dimaksud tadi. Saudara, sebelum keberangkatan ke Mesir untuk membeli gandum kedua kalinya, Yehuda sebenarnya sudah berjanji kepada ayahnya, yakni Yakub, bahwa dia bersedia untuk bertanggung jawab memulangkan Benyamin dengan selamat. Itulah sebabnya ketika Yusuf berencana untuk menahan Benyamin, sontak dia maju ke depan. Dia rela berkorban dengan cara bersedia ditahan sebagai ganti Benyamin. Mengapa Yehuda melakukan hal ini? Pada Kejadian 43 ayat 8 di sana disebutkan bahwa Yehuda tidak ingin ayahnya, semua saudara-saudaranya, dan anak-anaknya meninggal karena kelaparan dahsyat yang terjadi di Kanaan. Ini berarti Yehuda itu berbakti dan sangat peduli kepada Yakub ayahnya dan beserta seluruh keluarga besarnya. Yehuda rupanya juga tidak ingin mengulang kesalahan di masa lalu, yakni meninggalkan Yusuf di tangan pedagang Midian tanpa berbuat apa-apa. Kini dia tidak mau meninggalkan Benyamin ditahan di Mesir tanpa berbuat apa-apa demi mendapatkan gandum untuk mereka makan. Itulah sebabnya dia rela ditahan sebagai ganti Benyamin. Jadi dari tindakan Yehuda inilah Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Mereka telah sadar dari kesalahan mereka dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Menanggapi sikap Yehuda inilah, maka pada pasal 45 ayat 1, Yusuf tidak berkuasa lagi untuk menahan perasaan sukacita dan terharunya yang sangat bergejolak. Nah, agar pertemuan dengan ke-11 saudaranya ini menjadi pertemuan yang privat, maka dia menyuruh orang-orang Mesir yang ada di ruangan itu untuk pergi meninggalkannya. Setelah mereka pergi, barulah Yusuf menangis sekeras-kerasnya hingga terdengar oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat ekspresif. Mereka bisa mengungkapkan perasaan sedih atau gembira itu dengan teriakan keras. Ini bisa dilihat dalam Mazmur 38 ayat 6 dan Mazmur 104 ayat 33 dan 34. Itulah sebabnya kita bisa memahami bahwa tindakan Yusuf ini sangat dipengaruhi oleh budaya bangsanya sendiri. Mari saya ajak Anda untuk membayangkan adegan pada saat itu. Saudara-saudara Yusuf hanya tahu bahwa orang yang di hadapan mereka ini adalah orang Mesir yang menjadi penguasa. Tentu mereka sangat terkejut ketika Yusuf menangis sekeras-kerasnya. Dan setelah itu dengan bahasa Ibrani dia berkata, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Saudara, kata "aku" di sini dalam bahasa Ibrani itu mendapatkan penekanan. Jadi kira-kira Yusuf itu hendak menegaskan kepada saudara-saudaranya bahwa selain dia adalah orang Ibrani, dia juga adalah Yusuf. Yusuf siapa? Yaitu Yusuf saudara mereka. Tentu saudara-saudaranya kaget setengah mati, bukan? Mereka bukan sekedar kaget, saudara. Mereka disebutkan sebagai takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Nah, kata takut atau gemetar itu diterjemahkan dari satu kata Ibrani, bahal. Bahal itu bukan sekedar takut biasa, melainkan ketakutan yang melumpuhkan, yang membuat seseorang itu tidak bisa bergerak atau lari. Itulah yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Itulah sebabnya ketika Yusuf dalam kasih, kepedulian, dan kekhawatirannya yang sangat besar kepada Yakub ayahnya, sehingga dia menanyakan, "Masih hidupkah Bapak?" Saudara-saudara Yusuf tidak sanggup menjawabnya karena mereka sangat ketakutan. Mengapa sangat ketakutan? Dulu kan mereka yang menjual Yusuf kepada pedagang Midian. Lah kok sekarang bisa jadi penguasa Mesir? Kalau sekarang Yusuf berkuasa dan dengan kekuasaannya dia membalas dendam terhadap mereka, bisa apa mereka? Mau lari juga tidak sanggup, bukan? Saudara, untuk menjembatani suasana yang membeku itu, Yusuf berkata kepada semua saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Dengan berkata marilah dekat-dekat ini, mungkin Yusuf bertujuan agar mereka bisa memastikan bahwa penguasa Mesir di hadapan mereka adalah benar-benar Yusuf, saudara mereka. Setelah mereka semua mendekat, sekali lagi Yusuf menegaskan bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka, yang pernah mereka jual ke Mesir. Tentu Benyamin tidak termasuk yang menjual Yusuf.
Ketika Yusuf menyatakan bahwa mereka telah menjual Yusuf ke Mesir, maka jelas Yusuf itu tidak melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Namun Yusuf tidak berhenti dan terfokus pada kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Karena setelah itu Yusuf mengarahkan pembicaraannya tentang Tuhan dan rencananya. Nah saudara, saya yakin bahwa setelah pertemuan yang pertama dengan saudara-saudaranya, Yusuf itu mencari waktu untuk melakukan retrospeksi atau mengenang kembali kisah hidupnya di masa lalu. Dalam retrospeksi ini, Yusuf berusaha melihat apa yang sebenarnya telah Tuhan lakukan di masa lalu hingga masa kini. Lalu, dia berusaha menafsirkan dan memahami apa yang maksud Tuhan di balik semua kisah yang telah dialaminya. Apa yang kemudian dia pahami itu diungkapkannya di hadapan ke-11 saudaranya ini pada ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Jika Anda teliti dalam membacanya, saudara, Anda akan menemukan frasa yang mirip diulang-ulang. Allah menyuruh aku mendahului kamu, itu di ayat 5. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, itu di ayat 7. Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, ini ayat 8. Jadi ketika ada 3 kali frasa yang mirip diulang, itu berarti ada sesuatu yang sangat penting yang hendak ditekankan. Apa yang hendak ditekankan oleh Yusuf adalah subjek utama penekanan kalimatnya itu ada pada diri Allah. Sementara objek penyertanya itu ada pada diri Yusuf. Allah menyuruh Yusuf, artinya Allah telah memilih dan mengutus Yusuf untuk mengerjakan sebuah misi. Misi apakah itu? Yakni misi penyelamatan. Kepada siapa misi penyelamatan itu secara khusus ditujukan? Jikalau Anda melihat ayat yang ke-5 dan ke-7, kita akan menemukan bahwa secara umum misi penyelamatan itu ditujukan kepada semua orang, khususnya yang tinggal di Mesir, tapi lebih spesifik lagi kepada keluarga Yakub yang tersisa dan yang masih hidup di tanah Kanaan. Lalu apa tujuan dari misi itu? Ini akan terlihat kembali di ayat ke-5 dan ke-7, yakni melalui Yusuflah Tuhan bermaksud untuk memelihara manusia, khususnya kepada keluarga Yakub. Nah, pada ayat ke-7 Yusuf mengatakan di sana, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dari pernyataan ini, saudara, maka secara implisit di sana tersirat bahwa ada di antara anak cucu Yakub yang mungkin meninggal pada masa kelaparan yang dahsyat di tanah Kanaan. Kini mereka yang masih tersisa, yang masih hidup, itulah yang akan Tuhan pelihara sehingga mereka semua tidak mengalami kepunahan. Selanjutnya, bagaimana rencana Tuhan dalam mewujudkan misi penyelamatan ini itu bisa terjadi? Tentu saja Yusuf harus dijual agar sampai ke Mesir. Kemudian harus ada konteks bagi misi keselamatan itu, yakni kelaparan. Yusuf harus jadi penguasa penting agar bisa mengatur misi penyelamatan itu. Itulah sebabnya Tuhan mengatur Yusuf agar bisa menjadi penasihat khusus Firaun. Ini terlihat di ayat 8, saudara. Nah, istilah yang dipakai di sana adalah bapa bagi Firaun. Sebagaimana seorang bapa memberi nasihat kepada anaknya, seperti itulah posisi Yusuf bagi Firaun. Tuhan juga yang mengatur Yusuf menjadi tuan atas seluruh istananya Firaun dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi di sini si Yusuf menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi saudara, Tuhanlah yang memelihara dan menyelamatkan semua keturunan Yakub yang tersisa dari kebinasaan. Yusuf hanyalah alat di tangan Tuhan. Tapi peran Yusuf ini tetap sangat penting, saudara. Meski bukan yang terpenting. Karena yang terpenting adalah Tuhan Allah Israel. Dengan mengungkapkan apa yang terjadi hingga saat ini dari perspektif ilahi, menunjukkan bahwa Yusuf itu tidak terfokus dan diikat oleh perasaan benci dan keinginan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Dia justru mau melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Karena dia tahu dan sadar bahwa di balik semua penderitaan masa lalu dan kesuksesan karir pada masa kini, itu ada Tuhan yang berencana.
Dan Tuhan pula lah yang mewujudkan rencana itu melalui dirinya. Itulah sebabnya tidak heran dia menghibur saudara-saudaranya sebelumnya dengan mengatakan, janganlah bersusah hati. Artinya, janganlah kalian sangat marah dengan diri kalian, dan janganlah terlalu bersedih atas apa yang pernah kalian lakukan kepadaku. Ya, kalian memang telah berbuat salah dan jahat kepadaku. Tapi di balik kesalahan kalian, Tuhanlah yang beranugerah mengatur semuanya demi kebaikan kita, umatnya. Saudara yang terkasih, Yusuf tidak berhenti menghibur saudara-saudaranya dan mengarahkan mata iman mereka kepada Tuhan dan rencananya. Dia juga memberikan instruksi kepada saudara-saudaranya untuk segera membawa Yakub ayah mereka untuk mengungsi ke Mesir. Jika mereka tetap bertahan di tanah Kanaan, itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Sebab kelaparan masih akan terus berlangsung selama 5 tahun lagi. Yusuf juga bersedia menjamin kehidupan mereka berupa mereka bisa tinggal di tanah Goshen di Mesir. Dan untuk menjamin kepastian berita bahwa Yusuf masih hidup dan memiliki kemuliaan sebagai penguasa di Mesir, maka Yusuf menekankan pesannya ini kepada Benyamin, adiknya, agar dia menjadi saksi tentang kebenaran berita tersebut. Mungkin Yakub sulit percaya atau bahkan tidak bisa percaya kepada ke-10 anak-anaknya ini. Tapi masakan dia tidak percaya kepada berita yang dibawa oleh Benyamin? Nah, saudara, pertemuan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya dan perdamaian yang membahagiakan itu diwujudkan oleh Yusuf dengan memeluk adik seibunya dengan penuh kehangatan. Jadi dengan Benyamin, Yusuf itu saling bertangis-tangisan. Ini menunjukkan bahwa keduanya mengungkapkan kerinduan mereka secara tulus. Namun ketika Yusuf mencium dan memeluk semua saudaranya yang lain sebagai lambang perdamaian, mereka ternyata tidak ikut bertangis-tangisan, saudara. Mereka sekedar bercakap-cakap. Ini berarti masih ada ganjalan dalam hati mereka yang belum tuntas diselesaikan. Nah, kisah ini akan diselesaikan nanti di pasal 50. Saudara, kisah perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya ini ternyata didengar oleh Firaun. Dan Firaun berkenan memberikan hadiah, menyediakan tanah yang subur di Mesir, disediakan pula kereta-kereta untuk menjemput keluarga mereka di Kanaan, juga hadiah-hadiah lainnya termasuk bekal selama mereka menjemput keluarga mereka di Kanaan. Dalam 3 ayat terakhir dikisahkan di sana ternyata benar bahwa Yakub tidak percaya kepada perkataan anak-anaknya tentang Yusuf itu masih hidup. Itu sebuah berita yang sangat mengejutkan dan tidak masuk akal. Bukankah dulu anak-anaknya telah menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa Yusuf telah meninggal karena diterkam binatang buas? Mengapa sekarang masih hidup? Bahkan hidup dalam kemuliaan. Apakah berarti anak-anaknya dulu telah menipunya? Sungguh lucu, bukan? Yakub sang penipu ternyata ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Saudara, setelah Yakub melihat bukti yang dikirimkan oleh Yusuf, barulah dia percaya dan semangatnya bangkit kembali dan kemudian berkata, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah Yusuf ini selain memaparkan model-model pertobatan yang ditunjukkan melalui saudara-saudara Yusuf, serta pengampunan dan rekonsiliasi seperti yang ditunjukkan melalui tindakan Yusuf sendiri, tokoh sentral dari kisah ini sebenarnya adalah Allah yang membuat rencana dan yang menggenapi rencananya. Karena itu, tema yang diberikan kepada saya untuk membahas Kejadian 45 ini sangatlah tepat, bahwa rencana Allah itu tidaklah terduga. Dari perspektif manusia, entah itu saudara-saudara Yusuf maupun Yusuf sendiri, tidak akan pernah menduga bahwa di balik kebencian dan kejahatan saudara-saudara Yusuf, sehingga mereka tega menjual Yusuf dan menipu Yakub, ayah mereka, ternyata ada Tuhan yang sedang merenda kisahnya. Dalam kuasanya Tuhan itu sanggup mewujudkan rencananya yang indah atas diri Yusuf dan atas seluruh keluarga Yakub. Dari perspektif manusia, pihak yang paling dirugikan dan menderita tentu adalah Yusuf.
Namun kita tahu bahwa pengalaman Yusuf tidak hanya terdiri dari penderitaan, saudara. Narator kitab Kejadian memberitahukan kepada kita bahwa dari awal Yusuf tinggal di Mesir, ternyata Tuhan itu berkenan menyertai Yusuf. Sehingga ia berhasil dalam pekerjaannya. Ini dicatat dalam Kejadian 39 ayat 2. Potifar pun melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan mengantar karir Yusuf ini menanjak, saudara. Sehingga ia menjadi orang kepercayaan Potifar. Namun sayang karir Yusuf kemudian rontok gara-gara difitnah oleh nyonya Potifar. Sehingga dia harus menderita sebagai penjahat yang mendekam di penjara. Apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Tidak. Dalam Kejadian 39 ayat 21 kembali disebutkan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Apakah Tuhan membiarkan Yusuf terus di penjara? Juga tidak. Karena melalui kuasa pengaturannya, Yusuf berjumpa dengan juru minuman dan juru roti Firaun di penjara, serta mengartikan mimpi mereka. Melalui juru minuman itulah Tuhan juga mengatur Yusuf untuk berjumpa dengan Firaun dan mengartikan mimpinya, yang kemudian mengantar karier Yusuf kembali menanjak tinggi, yakni menjadi orang kepercayaan Firaun. Kuasa pengaturan Tuhan memastikan bahwa rencana yang Tuhan buat atas diri Yusuf dan melalui diri Yusuf itu bisa diwujudkan. Rencana untuk menyelamatkan keluarga Yakub. Saudara, ketika kita menjalani hidup kita masing-masing, terutama ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dan buruk, mari kita melihatnya bukan semata-mata dari perspektif diri kita sebagai manusia yang terbatas. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah atas diri kita dan melalui diri kita sebagai umat kepunyaannya. Rencana Tuhan bukan hanya indah, tetapi akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan ini mungkin belum kita rasakan pada saat kita mengalami masa-masa yang sulit dan buruk tersebut. Nanti setelah kita melewatinya, kita bisa retrospeksi dan melihat bagaimana campur tangan Tuhan mendatangkan kebaikan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara, saya ingin menceritakan sebuah kisah dari seorang pria tua yang tinggal di sebuah dusun dan dia mempunyai seorang anak juga seekor kuda di kandangnya. Pada suatu hari kudanya ini lolos dari kandang, saudara, dan menghilang ke hutan. Datanglah para tetangganya mengatakan begini, "Kudamu sudah hilang, dasar nasib sial," kata tetangganya. Dan kakek tua itu dengan kesal dia berkata, "Hei, mengapa kalian berkata begitu? Bagaimana kalian tahu bahwa itu nasib sial?" Malam berikutnya, saudara, kuda itu kembali ke kandangnya, tempat ia biasa makan dan minum sambil membawa 12 ekor kuda liar bersamanya. Anak petani tua itu melihat kuda-kuda itu di kandang. Ia segera keluar dan menutup pintu gerbang kandang itu agar kuda-kuda liar tadi itu tidak keluar kembali. Nah, dalam sekejap mata, petani tua itu bersama anaknya memiliki 13 ekor kuda. Tetangga segera berduyun-duyun datang kepada petani tua ini dan berkata, "Astaga, 13 ekor kuda kau miliki dalam sekejap. Dasar nasib mujur." Petani tua itu berkata, "Bagaimana kalian tahu bahwa itu nasib mujur?" Beberapa hari kemudian, saudara, anaknya yang berbadan kekar mencoba menunggangi salah satu kuda-kuda liar ini. Mungkin bertujuan untuk menjinakkannya. Tetapi ia terjatuh terpelanting, saudara. Dan salah satu kakinya patah. Tetangga-tetangganya kembali datang dan berkata, "Anakmu patah kakinya, alangkah sialnya engkau." Tapi petani ini dengan bijaksana mengatakan, "Bagaimana kalian tahu bahwa itu sial?" Beberapa hari kemudian, saudara, seorang panglima perang itu menjelajahi kota-kota, desa-desa, dan dusun-dusun untuk mendaftar setiap anak muda yang kuat. Untuk apa? Untuk membawa mereka pergi berperang. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata tak seorang pun dari pemuda-pemuda itu yang kembali ke rumahnya. Karena mereka tewas di medan perang. Tetapi anak muda itu hidup dan tetap selamat berkat kakinya yang patah. Jadi saudara, dari kisah ini kita sebetulnya bisa belajar bahwa
kita jangan terburu-buru untuk menilai segala sesuatu. Apakah sesuatu itu mendatangkan keuntungan atau kerugian. Kita jangan terburu-buru melihat segala sesuatu, apa yang kita alami itu dari perspektif mata kita yang terbatas, saudara. Demikian juga ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman sulit dan buruk dalam hidup kita, jangan terburu-buru menilai Tuhan itu tidak peduli, tidak baik, dan tidak mengasihi. Izinkan Tuhan menjalankan rencana atas hidup kita. Izinkan Tuhan mengatur kita dalam melewati masa-masa sulit dan buruk itu. Yang terpenting adalah mari kita terus belajar taat dan memperkenankan hati Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan juga akan dengan senang hati untuk menyertai dan memberkati umatnya yang taat dan menyenangkan hatinya. Jika kita belum memahami apa rencana Tuhan atas hidup kita pada masa kini, mungkin karena kita masih dalam proses menuju satu babak kisah di mana Tuhan pada akhirnya akan menunjukkan penggenapan rencananya atas hidup kita. Jadi jangan berhenti melihat hidup dan pengalaman kita dari perspektif manusia kita yang terbatas. Arahkan selalu mata iman kita untuk senantiasa melihatnya dari perspektif Tuhan dalam menggenapi rencananya. Ini tentu membutuhkan kepekaan dalam merespons pengaturan Tuhan. Dan kepekaan ini tidak bisa dibangun dengan baik jika kita menjauh dari Tuhan. Jadi mari kita terus mendekat kepadanya. Sehingga melalui anugerahnya kita bisa melewati semua halangan, rintangan, kesulitan, bahkan pengalaman-pengalaman buruk sekalipun. Percayalah kepadanya dan bergantunglah penuh pada kuasa pemeliharaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu dan kami sadar bahwa Tuhan punya rencana kepada masing-masing kami dan kami percaya rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dan mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi kami dan mungkin mendatangkan kebaikan bagi banyak orang di sekeliling kami dan melaluinya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami untuk menggantungkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau akan mewujudkan rencanamu dalam hidup kami. Ajar kami untuk semakin peka terhadap pimpinan Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan tersebut. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things, yes. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Yes, not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Also by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, oh, oh. Through you, I can do anything. I can do all things. Hey, 'cause it's you
Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti Student Fellowship pada hari ini. Sampai jumpa pada Student Fellowship berikutnya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah kami hari ini. Kami percaya bahwa kami telah menerima berkat atas khotbah yang hari ini disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono. Berkati Pak Rudi dan keluarganya Tuhan, tutup bungkus mereka dan jauhkanlah mereka daripada yang jahat. Berkati juga seluruh pelayan yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan, berkati kami dan tuntun kami agar kami selalu berada dekat denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita akan bertemu kembali pada tanggal 4 Juni dengan tema Wisdom yang akan dibawakan oleh Bapak Ritwanta Manogu. Yang kedua, kami juga mengundang teman-teman semua untuk mengikuti prayer meeting yang akan diadakan setiap minggunya pada hari Minggu pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sekian informasi dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Teman-teman, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu.